Perkenalkan, nama saya Abdul Aminuddin, saya dari kelas 05 TMSE 004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme penguatan logam. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mekanisme penguatan itu sendiri. Mekanisme penguatan dapat disingkat artinya yaitu hubungan antara pergerakan dislokasi dan sifat mekanik dari logam itu sendiri. Nah, teman-teman, kan kita minggu kemarin waktu pembelajaran tatap muka sudah diajarkan oleh Bu Lucy mengenai logam. Nah, logam itu kan terdiri dari kristal. Nah, kristal sendiri kan merupakan susunan atom yang beraturan. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi mengenai mekanisme penguatan logam, di sini saya akan membahas 2 poin penting dalam materi ini, yaitu dislokasi dan deformasi. Apa sih dislokasi itu, teman-teman? Nah, di dalam kristal yang ada di dalam logam tadi, jika kita melihatnya menggunakan mikroskop, nah kita akan melihat sebuah cacat kisi yang ada di logam. Nah, cacat kisi itulah yang disebut dengan dislokasi. Nah, satu poin penting lagi yaitu deformasi, teman-teman. Dari pergerakan dislokasi tadi yang menuju ke permukaan material, inilah yang diartikan deformasi. Nah, untuk gampangnya ini, kita bisa membayangkan kita mempunyai suatu material yang berbentuk balok. Nah, balok tadi kita berikan force atau gaya di atasnya, mungkin bisa kita bayangkan kita palu atasnya. Nah, bekas dari paluan tadi kan akan menimbulkan cekungan. Nah, cekungan inilah yang dinamakan deformasi. Nah, itu pengertian gampangnya ya, teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya deformasi sendiri itu memiliki 2 macam ya. Jadi ada deformasi elastis dan deformasi plastis. Bedanya apa sih? Nah, bedanya di sini ada itu deformasi plastis itu bersifat permanen. Bersifat permanen ya, teman-teman. Nah, untuk menahan agar si material ini tidak berdeformasi secara plastis, nah, kekuatan dan kekerasan bahan adalah kemampuan untuk menahan deformasi tersebut. Nah, jadi kalau kita pingin suatu material agar tidak mudah untuk deformasi secara plastis, agar bisa kembali ke bentuk semula atau yang disebut dengan plastis itu, kita harus memikirkan kekuatan dan kekerasan dari bahan yang akan kita gunakan tersebut. Nah, dan pengertian deformasi elastis sendiri yaitu dari kebalikannya tadi, tidak bersifat permanen, jadi deformasinya bisa kembali ke bentuk semula. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya deformasi ini sangat berhubungan dengan pergerakan dislokasi. Nah, kemampuan sebuah logam untuk berubah bentuk secara plastis bergantung pada kemampuan dari dislokasi untuk bergerak. Nah, intinya, jadi prinsip dari mekanisme penguatan logam itu yaitu membatasi atau menghalangi pergerakan dislokasi tadi, teman-teman. Untuk apa? Untuk menghasilkan bahan yang lebih keras dan lebih kuat. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan bahan yang lebih keras dan kuat tadi, teman-teman? Nah, di dalam mekanisme penguatan logam terdapat 4 mekanisme. Yang pertama yaitu reduce grain size, atau dalam bahasa Indonesia berarti mengurangi ukuran butir. Yang kedua yaitu solid solution strengthening, atau penguatan larutan padat. Yang ketiga strain hardening or cold working, atau dalam bahasa Indonesia berarti pengerasan regangan atau pengerjaan dingin. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai mekanisme penguatan logam tadi, teman-teman. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai reduce grain size atau mengurangi ukuran butir.
ukuran butir pada polikristal berpengaruh pada sifat mekanis bahan ya teman-teman. Nah, pada deformasi plastis, slip atau pergerakan dislokasi terjadi pada lapisan batas atau grain boundary. Lapisan batas ini berperan sebagai penghalang barrier terhadap pergerakan dislokasi. Dapat dilihat ada gambar ya teman-teman. Nah, itu yang bulat-bulat itu adalah polikristalnya dan ada grain boundary. Nah, si grain boundary inilah yang bertugas sebagai barrier atau penghalang dari pergerakan dislokasi itu teman-teman. Nah, di dalam reduced grain size ini terjadi peristiwa tabrakan pada lapisan batas ketika terjadi dislokasi. Nah, tabrakan ini menghasilkan konsentrasi tekanan pada bidang slip sehingga terjadi dislokasi baru pada butir sebelahnya. Itu ya teman-teman. Nah, bahan yang memiliki butir lebih kecil, lebih keras dan kuat dari butir yang kasar karena memiliki luas lapisan batas total yang lebih besar untuk menghambat pergerakan dislokasi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu solid solution strengthening atau penguatan larutan padat. Nah, mekanisme penguatan ini menggunakan cara yaitu dengan memasukkan atom impuritas pada larutan padat. Nah, atom impuritas akan menghasilkan regangan kisi pada atom tuan rumah. Nah, regangan ini akan mengakibatkan interaksi antara dislokasi dan atom itu impuritas, sehingga pergerakan dislokasi tadi dibatasi ya teman-teman. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping ya teman-teman. Nah, jadi itu tanda merah, bulatan merah ini dikasih atom substitusional yang tadi ya. Nah, nantinya maka akan terjadi interstitial atau interaksi dari atom itu ya teman-teman. Nah, jadi atomnya ini akan bertabrakan. Nah, pergerakan ini adalah proses pembatasan tadi ya teman-teman. Nah, baiklah, mekanisme yang terakhir yaitu strength hardening or cold working. Dalam bahasa Indonesia berarti penguatan regangan atau pengerjaan dingin. Strength hardening merupakan fenomena di mana logam lentur menjadi keras dan kuat ketika terdeformasi secara plastis. Nah, disebut cold working karena suhu di mana deformasi terjadi adalah dingin relatif terhadap suhu lebur absolut dari logam. Nah, kita tahu sendiri suhu absolut dari logam sendiri yaitu di atas 1000 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, dalam proses ini sebuah logam dapat terdeformasi dalam suhu kamar saja, gitu ya teman-teman. Nah, di pojok kanan bawah itu ada sebuah gambar ya gambar itu merupakan contoh proses dari pengerjaan cold working itu teman-teman ya. Ada forking, ada rolling, extrusion dan drawing. Forking sendiri yaitu sebuah proses tempah dari proses cold working. Nah, bahan yang tadinya balok pada gambar tersebut, nah itu dipres, diberikan gaya atas bawah menggunakan die atau cetakan sehingga bisa membentuk sesuai dengan permintaan user itu sendiri. Nah, ada yang rolling. Nah, si rolling ini luas permukaannya awalnya lebih besar, ketika di roll menjadi lebih kecil keluarnya atau outputnya. Ada extrusion dan ada drawing juga teman-teman, dapat dilihat pada gambar di bawah. Working ini akan mengakibatkan yield strength dan tensile strength, namun akan menurunkan elongasi atau kelenturan dari material itu sendiri ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kerapatan dislokasi pada metal akan meningkat ketika terjadi cold working akibat dari penggandaan dislokasi atau terbentuknya dislokasi baru, sehingga rata-rata jarak separasi di antara dislokasi berkurang. Posisi dislokasi saling berdekatan gitu ya maksudnya. Nah, pergerakan dislokasi terhalang oleh dislokasi yang lain, sehingga diperlukan tekanan yang lebih untuk mendeformasi logam. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum grup di WhatsApp, akan saya jawab sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.